sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pernyataan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk memahami Injil kita pada pagi hari ini kita harus sedikit kembali ke zamannya Tuhan Yesus. Karena waktu itu bangsa Israel pada zaman Tuhan Yesus itu mereka dalam penjajahan bangsa Romawi. Kekaisaran Romawi pada saat itu adalah superpower yang memiliki banyak negara jajahan, termasuk negara Israel, termasuk Palestina waktu itu. Dan salah satu hal yang harus dilakukan sebagai orang jajahan adalah membayar pajak kepada kekaisaran Roma. Membayar pajak. Tentunya membayar pajak bukan suatu hal yang enak. Kita saja tiap hari harus bayar pajak dan kita tidak suka harus bayar pajak. Apalagi bangsa Israel. Karena pertama memang pajaknya luar biasa besar, sangat membebankan. Itu pertama. Kedua, mereka tahu bahwa uang pajak ini untuk apa? Untuk salah satunya membiayai tentara Romawi. Dan tentara Romawi tugasnya apa? Tugasnya yang menjaga keamanan. Termasuk keamanan di dalam negara Israel. Pada intinya untuk mencegah pemberontakan. Pada intinya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan agar bangsa Israel bisa merdeka. Jadi kalau kita pikir sebenarnya bangsa Israel dengan membayar pajak mereka membiayai penjajahan mereka sendiri. Tentunya hal ini sangat dibenci oleh orang Yahudi, orang-orang Israel. Kenapa saya harus membiayai penindasan saya sendiri? Gak masuk akal. Tetapi mereka harus membayar. Kalau enggak akan dicap sebagai pemberontak dan mereka akan dihukum. Nah, itu konteksnya. Tetapi ada satu hal lagi yang menarik. Kenapa Yesus meminta uang buat bayar pajak? 1 dinar Bukan supaya uangnya bisa masuk saku terus Yesus bisa jajan, bukan. Karena Yesus ingin menunjukkan ada sesuatu di dalam koin tersebut. Yesus bertanya, gambar dan tulisan siapa? Kata gambar dalam bahasa Yunani adalah oikon. Pernah dengar mungkin kata ikonografi. Ikonografi itu adalah seni untuk membuat atau menggambar lukisan-lukisan rohani. Lukisan Yesus, Bunda Maria. Biasanya dari tradisi gereja timur, Katolik timur. Ikon itu gambar atau citra. Jadi kalau dilihat ada di dalam koinnya ada pahatan atau ada gambar mukanya kaisar. Mukanya kaisar, waktu itu Kaisar Tiberius namanya. Dan di sekitar mukanya itu
Di sekitar koinnya itu ada tulisan. Tulisannya apa? Kaisar Agustus Tiberius, putra dari Kaisar Agustus yang ilahi. Nah, itu tulisannya. Jadi dalam tulisan itu diakui bahwa Kaisar Agustus, bapaknya Tiberius, ini adalah dewa. Ini adalah dewa. Dan dengan menggunakan koin ini, mata uang Romawi ini, bangsa Israel tidak hanya dipaksa membayar pajak, tetapi juga dipaksa mengakui bahwa Kaisar Agustus adalah dewa. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran fundamental dari bangsa Yahudi, dari hukum Taurat. Ya, tadi kalau teman-teman baca, ya, bacaan pertama dikatakan, ya, dari Yesaya 45 ayat 5 dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah. Tetapi mereka harus menggunakan koin di mana tertulis Kaisar Agustus adalah dewa. Ini bentuk penghinaan terhadap agama Yahudi. Makanya membayar pajak adalah hal yang sangat sensitif bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dengan konteks seperti ini, orang-orang Farisi, ya, yang berpikir bahwa mereka ini orang paling cerdas, mencoba menjebak Yesus. Makanya pertanyaannya simpel. Tuhan Yesus, ya, Rabi, Guru, bolehkah kita membayar pajak kepada kekaisaran Roma? Tetapi jawabannya sangat menjebak. Kalau Yesus menjawab ya, berarti dia ya boleh bayar pajak, berarti dia mendukung penjajahan. Dia menjadi pengkhianat bangsanya. Tidak hanya itu, dia bisa dicap sebagai penyembah berhala. Karena dia menggunakan koin di mana tertulis Kaisar adalah dewa. Kalau dia menjawab ya, kalau menjawab tidak, wah bahaya juga. Kenapa? Karena dia akan langsung dicap sebagai pemberontak, makar. Wah, bisa langsung ditangkap. Jadi seperti makan buah simalakama, ya. Saya sendiri tidak tahu buah simalakama itu seperti apa, ya. Kalau ya cilaka, kalau jawab tidak cilaka juga. Tetapi ya, setiap kali orang Farisi ingin mencoba Yesus pasti nggak berhasil, ya. Jangan pernah mencobai Tuhan Yesus, karena pasti gagal. Karena pasti gagal. Tetapi tidak hanya masalah gagal mencobai Yesusnya, Tuhan Yesus juga menggunakan kesempatan ini untuk mengajar orang-orang. Ini hebatnya Tuhan Yesus. Tidak hanya masalah menggagalkan rencana orang-orang Farisi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengajar. Maka Yesus bilang apa? Ini citranya siapa? Gambarnya siapa? Gambarnya Kaisar. Gambarnya Kaisar. Oleh karena itu, berilah kepada Kaisar yang menjadi haknya Kaisar. Karena ini ada gambarnya, ada citranya Kaisar. Sejak awal koin ini sudah punya Kaisar. Jadi kalau mereka memberikan uang itu pada Kaisar buat pajak, ya sebenarnya hanya mengembalikan apa yang dimiliki Kaisar sejak awal. Jadi tidak ada masalah. Toh sejak awal uang ini ya punya Kaisar. Ya dikembalikanlah kepada Kaisar. Mudah jawabannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti sampai situ. Yesus mengajarnya luar biasa, karena dia melanjutkan dengan kata-kata, berikanlah kepada Tuhan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Kita pikir sudah cukuplah kolekte, ya Romo. Kolekte ngasihnya berapa? Kadang-kadang ngasih kolekte pun gak ikhlas. Rogoh keluarnya 100.000, gak jadi, ya cari yang lain. 50, oh masih terlalu tinggi, ya 10.000. Ya bukan masalah besar kecilnya tentunya, ya. Karena kolekte sendiri bisa menjadi bentuk kasih.
Bunda Teresa pernah bilang, love until it hurts. Kasih, mengasihi sampai kita merasakan sakit. Dan kolekte saja bisa menunjukkan seberapa besar kita mengasihi. Kalau kita merogoh uangnya sampai kita merasa sakit. Merasa sakit kalau kita kasih. Semakin sakit berarti semakin mengasihi. Nanti kita lihat ya kolektenya berapa. Iya. Tapi tidak hanya masalah kolekte. Memberikan kepada Tuhan bukan hanya memberikan uang. Lalu memberikan apa Romo? Memberikan apa kepada Tuhan? Apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan? Apakah kita perlu bangun gereja banyak? Ya? Bangun kapel, tempat-tempat yang belum ada kapel. Apakah seperti itu Romo? Jawabannya kembali kepada koin tadi. Di dalam koin ada citra kaisar. Karena ada citra kaisarnya, ini punya kaisar. Sekarang pertanyaannya, apa yang ada citra Tuhannya? Kalau teman-teman kembali ke kitab Kejadian, ya bab 1 ayat 26, saat Tuhan menciptakan dunia, dan saat dia menciptakan manusia secara khusus, hanya kepada manusia Tuhan berbicara. Dia mengatakan bahwa marilah kita menciptakan manusia dalam citra kita. Citra Allah. Kita semua adalah citra Allah. Sama seperti koin yang citra kaisar, semua punya kaisar. Kita yang adalah citra Allah, semua dari diri kita punya Allah. Semua yang dari diri kita punya Allah. Jadi tidak cukup. Ya sudah cukup lah ya memberi kolekte ya. Ya sudah cukup ikut misa hari Minggu. Ya sudah cukup bulan Oktober Rosario ikut doa Rosario ya. Sudah cukup lah ya. Tidak, ini hanya berapa persen dari hidup kita. Tapi semua hidup kita punya Tuhan. Pernah berpikir sampai situ enggak? Bahwa semua dari hidup kita adalah punya Tuhan. Ya, coba kita cek ya, sekarang kita cek. Kita cek. Dari sekian banyak waktu yang diberikan Tuhan, berapa jam buat Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan? Romo, ya setidaknya ini hari Minggu ya ke gereja Romo. Jadi 1 jam setidaknya buat Tuhan ya. Oke, 1 jam buat Tuhan ke gereja. Tapi saat misa, apakah 100% perhatian kita, waktu kita untuk Tuhan? Mungkin sekarang pikirannya kemana-mana ya. Nanti habis ini mau makan apa? Nanti habis ini mau jajan atau mau jalan-jalan kemana? Sudah banyak pikirannya. Atau sibuk dengan ngobrol dengan tetangganya. Saya suka yang seperti ini ya, gak bisa ngobrol. Kalau rapat-rapat bisa ngobrol ya. Mungkin yang di rumah ya bisa ngobrol. Ngobrolin apa? Ya ngobrolin Romonya, siapa lagi ya. Masih mending kalau dibilangin Romonya ganteng ya, masih oke lah ya. Tapi kalau dibilang wah Romonya kok jelek ya, pantesan jadi Romo ya. Sudah ngegosip ya, sudah ngobrol ngegosip buat dosa lagi. Ke gereja bukan dapat berkat malah berdosa. Belum lagi dengan ya tangan gatel ya, tangan gatel. Bukan minta digaruk tapi minta megang HP. Kalau udah megang HP ya kemana-mana. Puji Tuhan karena di sini tidak terlihat ada yang megang HP ya. Mungkin di rumah ya. Gampang sekali ya. Ada yang merasa gak suka dengan khotbah Romonya, apalagi sekarang yang nonton di rumah, yang berpartisipasi lewat live streaming, bisa langsung ganti channel. Udah kayak film aja ya, sinetron aja. Kalau nggak suka tinggal ganti. Nah, mana yang buat Tuhan? Mana yang buat Tuhan?
Dari 24 jam yang dikasih, oke lah katakan 8 jam buat istirahat, 8 jam buat kerja, masih ada 8 jam. Dari 8 jam ini mana yang buat Tuhan? Ya 5 menit lah, 10 menit lah sebelum tidur Romo saya berdoa. Ya kok sisa-sisanya? Mana yang lebih banyak? Waktu buat Tuhan atau waktu menggunakan HP untuk WhatsApp? Anda bangun tidur, hal pertama yang lakukan apa? Berlutut dan berdoa, Tuhan terima kasih atas hari yang baru. Atau langsung cari HP. Bingung di mana HP-nya. Nggak ketemu, panik ya. Masih mending ya, hal pertama yang dicari istrinya. Kadang-kadang boro-boro, ingat ada istri di sebelahnya, langsung cari HP ya. Ini menunjukkan mungkin ya kita perhatiannya hidup kita belum 100% kepada Tuhan. Apalagi orang-orang Katolik itu punya penyakit ya, namanya penyakitnya split personality ya. Religious split personality. Bahasa Indonesianya, bahasa kerennya kemunafikan ya. Hari Sabtu, Minggu untuk Tuhan. Tapi Senin sampai Jumat seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Di gereja saya mau berdoa. Di gereja kelihatan saleh. Di gereja bahkan terlihat lebih suci dari Bunda Maria. Tapi pulang ke rumah, istri dibentak-bentak, ya, anak dipukulin, pembantu dimaki-maki. Di ruang adorasi, luar biasa. Sampai bisa levitasi ya. Levitasi itu apa? Bisa terbang, karena terfokus. Tapi keluar dari ruang adorasi masih ngegosip. Masih menjelek-jelekan teman-temannya yang lain. Ya buat apa? Ya buat apa? Berarti kita masih terbagi-bagi hati kita. Belum buat Tuhan. Oke Romo, mungkin kita perlu ya untuk memberikan 100% kepada Tuhan. Tapi bagaimana praktiknya ya? Saya ini kan kerja Romo, saya punya keluarga. Apakah saya harus meninggalkan semuanya lalu masuk biara supaya berdoa saja setiap hari? Ya enggak gitu juga. Kita mungkin bisa belajar dari para santo santa ya, yang orang awam juga, yang memberikan diri mereka kepada Tuhan bahkan dalam hal-hal sederhana. Saya nyuci piring, saya nyuci baju, ya ini buat Tuhan. Saya mempersiapkan makanan buat keluarga saya, ini juga saya persembahkan kepada Tuhan. Saya bekerja untuk keluarga, saya lakukan dengan jujur, ini juga untuk Tuhan. Ada sebuah cerita kecil ya, namanya ada seorang santa, Teresa of Lisieux ya, Santa Teresia anak-anak Yesus. Dia ini seorang Karmelit yang waktu setelah masuk biara tidak pernah meninggalkan biara. Tetapi setelah dia meninggal, setelah menjadi seorang santa, dia dideklarasikan sebagai seorang santa pelindung misionaris. Padahal dia gak pernah keluar dari biara. Kenapa? Karena dalam buku hariannya ya dia berdoa setiap hari, dan tidak hanya berdoa, dia mempersembahkan kegiatan hariannya untuk misi para misionaris. Ini langkah kecil buat kita untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita citra Allah, kita 100% punya Allah. Maka 100% waktu kita untuk Tuhan. Amin.